Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat anggota Bawaslu Kabupaten Sambas, Ibu Dr. Heni Yusnita SSI Ibu, serta Bapak Paskalis Thomas Esos. Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini yaitu Bapak Didi Darmadi, SPDI MLED MPD, serta para hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan tema peningkatan partisipasi dan peran pemuda dalam mengawal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada hari Jumat 23 Agustus 2024. Mengawali acara pada pagi hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Pengawas Pemilu. Hadirin dimohon berdiri. Pengawas pemilihan umum mengambil negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan.
hadirin dipersilakan duduk kembali untuk mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Rabbi atas karunia-Mu sehingga kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema peningkatan partisipasi dan peran pemuda dalam mengawal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 ini berjalan dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan dan keselamatan bagi kami, keluarga-keluarga kami, kerabat-kerabat kami, pemimpin-pemimpin kami, bangsa dan negara kami. Wabil khusus bagi Bawaslu, berikan kami kemudahan dalam menjalankan tugas dan amanah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniai kami akhlak yang baik, ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoi kegiatan kami ini. Jadikan kegiatan ini sebagai amal baik bagi kami. Jadikan kegiatan ini sebagai ladang ilmu bagi kami. Jadikan kegiatan ini sebagai pijakan untuk melangkah dalam melaksanakan tugas dan amanah agar lebih baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Sambas sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum pemilihan tahun 2024 dengan tema peningkatan partisipasi dan peran pemuda dalam mengawal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kepada Ibu Dr. Heni Yusnita SSIMHUM kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Hari, ke depan Pak Hari. Ke depan Pak Hari. Kepala Sekretariat ke depan ini. Mahasiswa juga kita lihat. Masih mahasiswanya memang. Muda ya Pak, saya kita tuh ya. Muda ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Bawaslu Kabupaten Sambas, Bapak Paskalis Thomas. Yang terhormat Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sambas, Pak Hari. Dan yang terhormat juga hari ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber kita yang bersedia meluangkan waktu di dalam kesibukannya yang luar biasa, Pak Bidi Darmaji MPD, dan yang alhamdulillah nanti juga kita akan didampingi dibersamai oleh dengan Bu Dr. Sri. Dan di sesi kedua mungkin beliau masih dalam perjalanan. Dan yang kami hormati serta kami banggakan pasukan kami ini, Pak Didi, ini pasukan dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat berjumlah 19 orang. Hadir semua? 19 kecamatan. Jadi di Divisi HP2H
Dan yang sangat kami banggakan para undangan ormas-ormas kepemudaan yang alhamdulillah kalau dilihat hampir seluruh undangan yang kami undang hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Kami selaku Bawaslu Kabupaten Sambas juga mengucapkan mohon maaf karena pada pagi hari ini hanya dibersamai oleh 2 anggota Bawaslu karena berhubung ketua Bu Yesi Mayasanti lagi ada pelatihan mediator di Jakarta belum selesai, terus Pak Ikhlas dan Pak Siki juga lagi ada kegiatan di Jakarta dan di Bogor. Jadi mereka masih ada kegiatan, maka pada hari ini kami di Sambas itu hanya tinggal 2 orang anggota komisioner, saya dan Pak Paskalis Thomas. Dan alhamdulillah hari ini Pak Hari juga baru nyampe dari kegiatan Jakarta. Nah, baru juga tiba dari kegiatan di Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami ucapkan kepada semua undangan beserta narasumber yang mana telah bersedia datang dalam kegiatan sosialisasi partisipatif ini, yang mana sasaran dari kegiatan ini adalah organisasi kepemudaan. Kenapa ini kami tujukan kepada organisasi kepemudaan? Harapan kami dengan kegiatan sosialisasi ini nantinya pemuda-pemuda ini menjadi salah satu bahasa sederhana itu mungkin mitra kerja kami dalam mengawasi pergerakan masyarakat, peserta pemilu dan sebagainya, supaya nanti di pilkada dapat berjalan dengan tertib, aman dan damai. Itu harapan kami di Bawaslu. Karena kenapa? Kami di Bawaslu tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa adanya keikutsertaan masyarakat. Salah satu di sini adalah organisasi kepemudaan. Maka dari itu harapan kami besar kepada para pemuda, mari sama-sama kita sukseskan bahwa pilkada nanti menjadi pilkada yang bersih, pilkada yang memang masyarakat bisa menyampaikan aspirasi atau bisa menyampaikan pilihan mereka itu jujur dan adil sesuai dengan asas pemilu. Jadi itu harapan kami. Besar kami mengharapkan kepada para undangan, karena bagian dari kegiatan ini adalah bagian dari pencegahan sesuai dengan definisi yang kami pegang. Maka salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pencegahan adalah sosialisasi ke berbagai lembaga atau ke berbagai ormas dan masyarakat, supaya masyarakat itu juga bisa membantu Bawaslu dalam hal mengawasi kegiatan pemilu agar dapat menyampaikan ke masyarakat bahwa ada beberapa atau ada hal-hal yang memang harus dilakukan dan ada hal yang tidak perlu dilakukan. Jadi salah satu tujuannya itu adalah dilakukannya sosialisasi pada pagi hari ini. Mungkin sambutan dari saya tidak panjang lebar, langsung saja ke pembukaan, baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan peningkatan partisipasi dan kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas dengan tema peningkatan partisipasi dan peran pemuda dalam mengawal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 kami nyatakan dibuka secara resmi. Mudah-mudahan semua undangan nanti bisa menyimak, bisa mendengarkan materi dari kedua narasumber kita, dari Pak Didi Darmadi dan dari Bu Sri nanti di sesi kedua, supaya bisa menyerap ilmu agar nanti hal tersebut bisa disampaikan, bisa direalisasikan dalam mengawal demokrasi kita di Indonesia di saat pemilihan pilkada di tahun 2024. Sekira cukup
pembukaan dari saya selaku Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didi selaku pemateri dan sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di kecamatan, pasukan kami yang ada di kecamatan di Divisi HP2A beserta para undangan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Heni Yusnita SSI. Para hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, dengan dibukanya secara resmi kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan tahun 2024, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan dengan materi, foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Balik. Dari. Bapak Ibu mungkin bisa dibantu untuk berdiri. Diri ya. Kalau hitungi senyum. Angkat gigi ya. 3. Nah, oke. Terima kasih. Kirim ke saya. Nah, kita ngopi-ngopi lah saya. Dikit, Bu. Dikit. Kita dulu Dek. Mau buat acaranya. Ya break. Udah sambil aja, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Guntur. Saya selaku moderator pada acara sesi yang pertama. Saya akan membacakan secara singkat biodata narasumber kita pada hari ini. Nama Didi Darmadi, SPD, MPD. Beliau adalah dosen di IAIN Pontianak. Mungkin untuk nomor HP dan seterusnya nanti mungkin Bapak yang akan menyampaikan. Jadi langsung saja Pak, pada hari ini kita akan pemateri akan menyampaikan dengan materinya. Waktu dan tempat kami bersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa membersamai Bapak, Ibu, kemudian para
generasi hebat di Sambas ya, para pemuda. Namun sebelumnya saya perlu haturkan ucapan hormatan untuk Komisioner Bawaslu Kabupaten Sambas, pertama Bu Dr. Rini, kemudian Pak Thomas ya, Pak Skalis Thomas, kemudian Pak Heri selaku Kepala Sekretariatan Bawaslu Sambas, tentu saja moderator dan para hadirin semuanya. Ya, kesempatan ini sungguh sangat berharga. Saya bisa mempersemai para peserta ya semacam sosialisasi atau inilah upgrade tentang bagaimana pengawasan partisipatif, terutama yang bisa dilakukan oleh pemuda di Kabupaten Sambas ya. Ya, saya sehari-hari di YIN Pontianak, tetapi juga banyak mengemban tugas di organisasi luar, terutama di Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat, kemudian ya di MUI juga ya, dan yang ini juga adalah di yang memang yang dekat dengan pemuda itu di Cyber Borneo Nusantara, yang ini adalah sesungguhnya aktivitas para pemuda. Kalau saya mungkin udah ya belum terlalu lewat lah pemuda gitu ya. Nah jadi di CBN kami setiap hari dan setiap malam itu menganalisis pergerakan dunia cyber ya. Jadi ini nanti yang mau saya tekankan kepada para pemuda di Kabupaten Sambas. Oke, boleh dilanjutkan ya. Saya duduk saja ya, atau boleh sambil berdiri juga lah ya. Izin ya moderator ya. Ya. Oke, sesuai dengan tema kegiatan ya, ya kita menekankan pada bagaimana peningkatan partisipasi, pengawasan dan peran aktif pemuda ya. Walaupun saya lihat di sini istilahnya sudah ada yang masuk kategori dewasa segala macam, tetapi itu terutama di ini ya, timnya Bu Heni ya. Kalau di ormas ini saya lihat masih muda-muda dan awal lah kata Pak Melayu ya. Oke, ya sebelum lebih lanjut, saya untuk hubungan atau pergaulan dengan teman-teman mahasiswa Sambas itu sangat dekat kan, karena saya dulu diasah sisi intelektual itu di Asrama Pantura ya. Kalau yang pernah mengunjungi Asrama Pantura di jalan apa? Dendana ya. Nah, saya setiap hari di situ. Kebetulan suaminya Bu Dr. Heni itu sahabat saya ya. Dr. Lamati ya. Jadi saya ngasah ilmunya di Asrama Pantura. Kenapa? Karena saya pantau dari sisi pendidikan anak-anak Sambas, mahasiswa Sambas dan para tokohnya dulu ya, itu jauh lebih maju ya. Nah, saya belajar ke sana karena saya kelahiran Kapos dulu, tetapi MTS alias sampai sekarang itu berkembangnya di Pontianak ya, jadi tidak di Kapos dulu. Oke, itu sekilas ya. Jadi hubungan ini sangat dekat. Ada kalau di eksekutif itu ada Dr.
Shirley ya. Nah, itu yang merupakan guru intelektual saya. Abangnya beliau juga ada Dr. Erwin ya. Ada juga senior yang lain, ada Dr. Adnan. Nah itu orang-orang yang berkualitas ya. Nah, saya punya senior seperti itu dan saya berguru dengan mereka. Dan semuanya orang Tambas ya. Oke. Lebih lanjut, nah ini terkait pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh pemuda. Ya sebelumnya perlu saya sampaikan ya. Ya pemuda memiliki peran penting dalam demokrasi. Nah, pemilu tahun kemarin ya, tahun ini ya. Februari kemarin itu kan ada berapa tuh pemilih muda ya, sangat tinggi ya. Nah itu sangat mempengaruhi dan sebelum lebih jauh kita perlu merefleksikan bagaimana hari ini kemarin pengawasan pemuda yang real turun ke lapangan itu sangat luar biasa. Ada istilahnya gangguan di sistem demokrasi yang secara logika itu akan mengganggu atau merusak demokrasi, maka pemuda atau mahasiswa turun ke jalan bersama masyarakat yang lain. Lagi viral kan, menyaksikan nggak kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa? Hari ini mungkin mereka akan turun lagi karena saya dapat bocoran mereka akan turun lagi hari ini ya. Jadi itu tentu dalam usaha untuk mengawal pemilu demokrasi di Indonesia. Itu real sekali ya. Oke, untuk Kabupaten Sambas ya, sebentar lagi kan akan ini tanggal 27, 28, 29 itu adalah masa pendaftaran pasangan calon bakal pasangan calon ke KPU. Nah, tentu Bawaslu itu nanti akan mengawasinya juga ya, bersama elemen yang lain, terutama pemuda. Oke, nah ini ya, kalau pemuda nanti partisipasinya kurang ya dalam memantau, mengawasi segala macam, maka bisa berakibat pada akan menurunnya kualitas pilkada di Kabupaten Sambas. Saya tidak perlu menggurui aturan segala macam di pasukan Muhyiddin ini. Saya sering ikut kegiatan sosialisasi Bawaslu KPU ya di provinsi. Jadi ketemu juga ya dengan tim Muhyiddin juga di PCC di mana-mana. Jadi sudah luar kepala semua. Tapi prakteknya yang mungkin perlu kita lebih kuat lagi karena ini penting ya. Oke. Nah itu Undang-Undang Nomor 7 ya 2017 ada beberapa pasal nanti ada 7. Kemudian, nah ini datanya ya oleh banyak pemantau pemilu memang masih banyak terjadi politik uang, hoax segala macam, underestimate terhadap penyelenggara pemilu dan macam-macam ya. Karena saya istilahnya bukan hanya diam di kampus saja, dan saya turun juga ke lapangan, ketemu bahkan memiliki banyak pengalaman bagaimana istilahnya apa ya, peserta pemilu itu peserta tim mempengaruhi masyarakat dengan berbagai rayuan ya. Ada yang rayuannya maut, ada rayuan gombal, dan macam-macam ya. Itu berat ya, berat sekali, terutama penyelenggara nih. Penyelenggara berat memang ya, godaan-godaan itu biasanya luar biasa terjadi. Tapi saya salut kalau masih terjaga integritasnya ya. Oke, lanjut. Nah, mengapa perlu partisipasi pemuda ya? Kita mendorong proses demokrasi yang lebih inklusif dan berkualitas. Ya kayak aksi jalanan yang terjadi beberapa hari ini ya, terutama kemarin itu. Karena banyak yang tidak terekspos media ya. Tapi kalau kemarin sangat viral ya, sampai ada tagar
Indonesia gawat gitu ya, gawat demokrasi segala macam itu luar biasa ya. Nah, ya itu penting ya. Kemudian menghadirkan suara baru dan segar dalam pengambilan keputusan. Jadi pemuda ini jangan dianggap remeh ya, jangan dianggap remeh. Mereka memang dipesankan orang tuanya untuk kuliah gitu ya. Kemudian mereka asik di kafe, main game, tetapi mereka punya sensi terhadap gawai, pemilu dan sebagainya. Jangan dianggap remeh ini satu dua orang yang hadir di sini, karena mereka sesungguhnya walaupun kayaknya acuh-acuh dengan ini, tapi sesungguhnya mereka punya sensi. Buktinya kemarin ya. Oke. Ya, mencegah praktik-praktik politik yang tidak sehat, dan kemarin terasa sekali tidak sehat. Dan saya sebagai orang moderat yang sungguh sangat sabar biasanya dengan alunan kiri atau alunan kanan, tapi melihat praktik demokrasi hari-hari ini memang agak goyah gitu ya, agak apa ya, geram gitu ya. Nah itu wajar mahasiswa turun ya. Oke. Memastikan hak politik seluruh warga masyarakat terlindungi ya. Ini juga harus dilakukan ya. Kemudian memastikan pemilu bersih, transparan dan berintegritas, baik dari sisi penyelenggara maupun proses penyelenggaranya ya. Kemudian mendorong tingginya partisipasi semua masyarakat, mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentu kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. Oke, lanjut. Nah ini saya tidak melihat yang lain, tetapi undang-undang pemilu ini yang sempat mau dirubah ya kemarin ya. Bukan ini ya, undang-undang pilkada ya yang mau dirubah. Nah, ada kaitannya juga dengan ini karena sama-sama pemilihan ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini kendala yang sering dihadapi pemuda secara internal, kurangnya minat dan kesadaran politik. Ya ada mahasiswa maupun pemuda yang lain di Ansor, di KFPI dan sebagainya. Ini yang penting. Biasanya jarang yang atau sedikit yang mau ikut berorganisasi ya. Nah, susah payah gitu ya. Organisasi kemahasiswaan dan maupun organisasi kemudaan itu mencari kadernya. Nah, ini salah satunya ya dari sisi internal. Kemudian ada pengaruh hoax ya. Jadi di dunia maya kita lihat memang saya itu megang admin grup WA tuh banyak banget, dan isinya ada yang sampai hampir 1000-an anggotanya ya. Tiap hari lainnya atau banyak yang muncul tuh yang hoax di share. Ada yang sudah diingatkan berkali-kali sampai dikeluarkan dari grup protes, dan diingatkan gitu oleh kita segala macam, masih juga nge-share yang dan dibaca dulu ya. Nah, itu yang sering. Ya, kita nanti saya kasih di bagian lainnya. Oke, ini kemudian eksternalnya kurang akses informasi yang akurat ya. Jadi yang diterima tuh yang hoax, terus di-share lagi terus ya. Kemudian kurang ruang untuk partisipasi aktif. Organisasi sudah ada segala macam, tapi biasanya kegiatannya yang jarang juga dilaksanakan, misal kumpul diskusi gitu. Nah itu biasanya agak jarang akhir-akhir ini ya. Maka penting sebenarnya sebelum misal turun ke jalan seperti kemarin hari ini gitu, itu diskusi dulu, bedah dulu apa yang mau atau masalah yang ada ini, maka baru kemudian kalau sudah tidak bisa sudah diskusi, kemudian audiensi dengan DPR misalnya macam pemerintah yang lain ya, baru kemudian kalau tidak ditampung itu baru aksi jalan. Tapi karena geramnya memang wajar kawan-kawan turun serentak kemarin ya. Oke, lanjut.
Nah, strategi peningkatan untuk partisipasi pemuda, edukasi dan sosialisasi ini juga dibunyikan di dalam aturan ya, di Undang-Undang Pemilu. Kemudian kampanye literasi politik melalui media sosial dan forum diskusi itu yang saya sampaikan tadi ya. Jangan bosan-bosan untuk menjelaskan, menyampaikan, men-share hal-hal yang positif terkait politik yang sehat dan sebagainya ya. Kemudian forum diskusi diaktifkan ya. Walaupun saya selalu mengamanahkan kepada kader-kader untuk jangan nunggu banyak orang baru buat diskusi. Dua aja cukup. Yang penting yang didiskusikan berkualitas. Jangan nunggu ramai gitu. Udah, yang tidak mau ikut diskusi tinggalkan saja ya. Yang penting kalian tetap maju gitu ya. Oke. Nah, pemberdayaan pemuda mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam penyelenggaraan pemilu seperti yang dilakukan oleh Bawaslu hari ini ya. Dulu ada namanya juga SKPP ya. Jadi merekrut kader-kader untuk ikut melakukan pengawasan pemilu ya. Nanti di bawah ada saya sudah sampaikan nanti apa yang dilakukan Bawaslu terhadap SKPP ini ya. Kemudian program kaderisasi dan pembinaan politik bagi pemuda ya. Seringkali saya lihat baik Bawaslu maupun KPU itu melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Oke, lanjut. Nah ini yang real ya, yang bisa dilakukan peran pemuda mengawal pemilu dalam pengawasan pemantauan, misalnya partisipasi sebagai pemantau pemilu. Tadi sudah saya sampaikan di atas ada beberapa lembaga pemantau pemilu ya. Misal salah satunya ada GPPR ya. Sambas ini kalau salah ada ya. Kebetulan saya juga di GPPR Kalimantan Barat ya, di provinsi ya. Kemudian ada KIP ya, KIPP ya. Nah, di Kalbar juga ada, kebetulan ketuanya juga teman saya. Kemudian ya mungkin di tingkat Sambas bisa, atau tingkat kabupaten ini bisa membentuk fokus pemuda di organisasi ini buat semacam ya organisasi atau apalah kelompok pemantau gabungan, atau dalam ini biasanya organisasi kemahasiswaan ini ada misal kelompok Cipayung, ada Cipayung Plus misalnya gitu. Nah itu perlu ya, penting untuk mengawal supaya kualitas pilkada atau pemilu yang ada di Kabupaten Sambas bisa lebih baik. Kemudian yaitu kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Jadi ya biasanya ada LSM, ada apa istilahnya NGO di Kabupaten Sambas ini, kolaborasi ya antara organisasi kepemudaan dengan mereka. Kemudian melakukan upaya pencegahan. Nah, tentu saja ya, misal kalau Anda terlibat di GPPR, misal salah satu lembaga pemantau, di situ biasanya komunikasi, ada temuan di satu tempat, misal terkait di Sambas ini kemarin ada sempat saya baca itu ada demo terkait dukungan independen ya, ada enggak? Ada kan? Nah itu temuan biasanya itu terkait KTP itu ya, artinya ada dukungan dari si A kepada calon tersebut, tapi dia ketika dicek merasa tidak pernah ngasih dukungan gitu ya. Dan yang heboh kemarin di Jakarta ya, Jakarta agak heboh terkait penjatuhan itu ya. Nah itu boleh dilaporkan langsung atau dirembukan dulu, didiskusikan segala macam. Nah, itu bisa dilakukan, bisa di internal pemantau DPR atau yang lain, atau langsung ke Bawaslu ya. Oke, ya memberikan informasi awal itu tadi ya. Kemudian tidak melakukan keberpihakan ya, yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.
Nah, biasanya godaan tadi yang saya sampaikan di awal adalah ini yang sering menggoda juga buat organisasi kepemudaan sebelumnya ya, karena mereka itu biasanya diperlukan oleh para oknum calon tertentu untuk mengikuti atau mendukung mereka gitu ya, supaya nanti semakin kuat dukungan terhadap pasangan calon tertentu ya. Itu penting ya. Kemudian tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Nah, kemudian meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Kemudian yang mendorong suasana yang kondusif penyelenggaraan pemilu aman, damai, tertib dan lancar ya. Ini mudah-mudahan gejolak yang terjadi secara nasional dan juga itu terjadi di provinsi itu tidak berkembang sampai ke kabupaten, sehingga nanti karena tahapannya kan terus berjalan kan, mengganggu penyelenggaraan pemilu kepala daerah ya. Oke. Nah, laporan pelanggaran itu banyak ya. Pertama, penggunaan teknologi untuk melaporkan pelanggaran. Tadi kalau sudah tergabung atau bisa terkoneksi dengan pemantau kayak BPPN, KPP dan sebagainya, itu biasanya mereka punya aplikasi untuk melaporkan ya. Atau langsung misal ke Bawaslu. Punya banyak ini. Misalnya kalau di KPU kan ada Sidali ya, kemudian Sipol, Sidakam, Sirekap. Nah, kemudian ini ada Siwaslu ya, ada SIPS, kemudian ada Bawaslu-nya ya. Masih aktif nggak atau ada aplikasi lain yang ini untuk pengawasan? Saya kira ini bisa digunakan. Kadang kala kita tidak mengetahui kita harus melapor kemana atau misal ada intimidasi. Nah, maka kalau kolaborasi, apalagi dari kepemudaan mahasiswa misal dengan urusan mahasiswa dengan pemuda bisa kolaborasi, kemudian kolaborasi dengan ormas atau yang ada organisasi yang ada aktif di masyarakat, itu akan menguatkan mental kita, kemudian menyentuhkan hubungan segala macam sehingga kita berani untuk melakukan pencegahan dan sebagainya itu ya. Oke. Nah ini tadi yang saya sampaikan, membentuk jaringan pemantau pemilu berbasis komunitas pemuda. Seperti contoh P3 ya, yang dibuat oleh Bawaslu dulu ya. Nah, itu adalah keberlanjutan dari SKPP yang dilakukan Bawaslu ya. Sekolah kader, kemudian mereka supaya lebih intens lagi dalam melakukan pengawasan, punya wadah, dibuatlah P3 ya. Nah, pemuda pengawas pemilu ya. Nah, itu yang dilakukan. Oke, lanjut. Oke. Kemudian intisari, pemuda adalah kekuatan penting dalam memastikan pemilu yang adil dan transparan ya. Ini yang sering kita rasakan adalah ketidakadilan dan transparansi. Banyak kasus misalnya kita dengar ya ada oknum tertentu misal pejabat yang membuat kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat itu kurang memberi rasa keadilan ya. Kemudian transparansi ya, itu yang agak sulit biasanya dibuktikan ya. Oke. Kemudian partisipasi aktif pemuda dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal ya. Kalau seperti ini, organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Sambas bisa terus bekerja sama, bisa melakukan dialog bersama, kemudian bisa ngopi bareng ya. Seperti foto saya tadi itu sedang ngopi di Singkawang gitu ya, di Pasir Panjang gitu kan. Di situ sebenarnya banyak teman saya diskusi gitu. Cuma yang tampilkan kan saya. Nah itu diskusi kami ya. Kemudian
Ya, partisipasi masyarakat perlu didorong untuk terwujudnya suasana yang kondusif penyelenggaraan pemilu ya, yang aman, damai dan lancar. Nah, tadi saya sampaikan kami juga punya program itu namanya Sekolah Kebangsaan. Ya. Kebetulan saya salah satu di fasilitator Sekolah Kebangsaan itu ya. Nah, beberapa hari lalu tanggal 8 ya, tanggal 8 kami menyelenggarakan kegiatan Sekolah Kebangsaan di Kota Singkawang. Nah, kami undang pemuda bebas, anak-anak SMA, segala macam dari organisasi mahasiswa juga, dari berbagai kampus juga hadir sekitar 100 orang. Disitulah kami beri informasi ke mereka bagaimana mahasiswa itu atau pelajar atau anak-anak muda itu bisa mengindra atau melakukan apa ya, semacam penginderaan terhadap isu-isu hoax dan sebagainya. Nah, jadi kita kasih mereka pengetahuan yang real khusus memang untuk supaya mereka bisa men-share memilah mana nanti informasi yang benar, mana yang hoax, mana yang untuk bikin ribut segala macam ya dan sebagainya. Nah, di Sambas mudah-mudahan nanti bisa dilakukan juga, kami bisa kesini juga nanti untuk sekolah kebangsaan ya. Kami sedang jajaki, mungkin Bu Eni pernah dihubungi atau komisioner yang lain, tapi yang jelas kami sudah jajaki di Kabupaten Sambas nanti akan diadakan sekolah kebangsaan. Tempatnya sudah ada, kemudian peserta sudah kita jajaki, dan tinggal nanti ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan mitra kami, salah satunya melalui mitra Tular Nalar ya, kemudian dengan pemerintah daerah. Jadi itu bentuk real yang kami lakukan, dan bukan hanya baru Singkawang kemarin ya, kami juga sudah melakukan di Kota Pontianak ya, Gus Pauli ya, Kota Pontianak, kemudian ya, ini akan terus kami lakukan. Ini bentuk real kami meningkatkan peran serta para pemuda dalam ya, meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Barat. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk baiklah, dari pembahasan dari tadi moderator dapat menunjukkan bahwa pemuda merupakan ujung tombak untuk majunya sebuah demokrasi di Indonesia ini. Selanjutnya kita langsung saja pada sesi tanya jawab. Kita buka dengan 3 pertanyaan. Untuk menanya silakan perkenalkan diri, organisasi maupun jabatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, terima kasih moderator sudah mempersilahkan saya untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan lah. Pertama, izinkan perkenalkan nama saya Bayu Azhar, saya dari HMI Cabang Sambas. Saya berasal dari Galing. Pertama yang disampaikan tadi betul disampaikan bahwasanya pemuda ini adalah ujung tombak dalam terwujudnya demokrasi. Nah, kemudian saya pun nak menambahkan juga Pak tadi bahwa ada yang terkait
website ataupun info untuk pilkada ini. Nah, pertamanya DPT online, cek DPT online. Nah, nanti boleh juga kawan-kawan mengecek nama-namanya apakah sudah termasuk dalam DPS atau belum, cek di DPT online. Nah, kemudian terkait aksi demonstrasi hari ini ataupun kemarin kawan-kawan lakukan di jalanan, itu merupakan suatu gejolak ataupun harapan dari mahasiswa ataupun pemuda untuk terwujudnya pilkada yang damai hari ini. Mengapa demikian? Demonstrasi ataupun aksi dilakukan kawan-kawan itu tes. Nah, yang hari ini ataupun kemarin kawan-kawan lakukan demonstrasi mempunyai dampak positif. Mengapa demikian? Secara tidak langsung kawan-kawan itu menginformasikan bahwasanya hari ini adanya tahapan pilkada yang telah dilakukan oleh KPU ataupun Bawaslu. Mengapa demikian? Saya pribadi secara tidak langsung mengetahui bahwa tanggal 27 Agustus adalah pendaftaran gubernur maupun bupati. Nah, itu dampak positifnya tadi. Secara tidak langsung dari kawan-kawan mahasiswa menginformasikan kepada kita semua di khalayak ramai bahwa pilkada dilakukan pada tahun 2024 hari ini. Nah, begitu. Dan terus kemudian berbicara tentang pilkada, kemarin itu terkait dengan pemilu yang kita berbicara tentang pemilu. Saya rasa kamilah di daerah-daerah pelosok merasakan dengan adanya money politik itu sudah menjadi lumrah, Pak. Nah, money politik itu sudah menjadi lumrah. Mengapa demikian? Karena saya pernah melihat dan pernah mendengar banyak masyarakat yang melakukan transaksional terhadap money politik itu secara terang-terangan, tanpa adanya takut, tanpa adanya rasa bersalah dari si calon maupun dari si penerima. Nah, yang saya pikirkan hari ini, misal terjadi pada saat pilkada hari ini, yang ditakutkan adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat. Karena mengapa demikian? Karena masyarakat pasti berharapnya memilih orang yang memberikan duit. Gitu. Pastinya harapan masyarakat, oh kalau tidak beri duit, saya tidak mau milih. Karena kalau berbicara tentang legislatif dan pilkada hari ini tentunya banyak perbedaan, ya kan? Kalau legislatif ramai pesertanya, kalau pilkada kan sedikit pesertanya kan. Jadi tentunya harapan masyarakat pasti itu, karena sudah menjadi lumrah hari ini. Nah, itu adalah evaluasi dari kami ataupun kita semua lah, bagaimana mengawasi dengan adanya money politik yang menjadi lumrah pada hari ini. Nah, pertanyaannya adalah, berikan kami ini Pak, cara ataupun harapan, bukan cara sih, cara lah intinya, cara untuk kami bagaimana mengedukasi orang-orang yang sudah terbiasa, sudah menjadi lumrah terkait dengan money politik itu. Nah, yang sedih takutkan nanti ketika kami sampaikan edukasi yang salah, nah menjadi blunder juga bagi kami kan. Nah, dan juga menjadi senjata makan tuhan gitu. Nah, jadi mohon pencerahan ataupun edukasi untuk kami Pak, bagaimana kami ini mengedukasi orang lain, bagaimana kami ini memberikan pencerahan terhadap orang lain tentang terkait tidak baiknya money politik. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin perkenalan Pak, nama saya Andreas Sihaan, saya berasal dari Pemprov Desa yang berasal dari Sungai Toman. Jadi Pak, seperti yang kita ketahui
salah satu kendala yang dihadapi pemuda sekarang adalah kurangnya minat dan kesadaran politik yang mungkin disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin besar seperti yang sekarang ini, Pak. Banyak pemuda yang sekarang lebih memilih untuk berdiam diri dengan media sosialnya, Pak, dan lain-lain. Mungkin ini disebabkan kurangnya kolaborasi dengan organisasi masyarakat, khususnya pemuda-pemuda yang ada di desa, Pak. Karena seperti yang kita ketahui, Pak, pemuda adalah estafet yang akan menyukseskan pemilu ke depannya, Pak. Jadi solusi untuk permasalahan ini gimana dan bagaimana langkah konkret untuk kedepannya dari Bawaslu ataupun dari Bapak sendiri menanggapi hal seperti ini, Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pertanyaan. Baik, kenalkan saya dari Perwakilan Daerah Selakau ingin menyampaikan suatu masukan ataupun sedikit pertanyaan kepada Bapak Nasrullah terkait peran pemuda dalam mengawal pemilihan bupati tentunya. Nama Iskandar. Memang kita perlu perhatikan, memang pemuda ini memang perannya besar sekali dalam mengawal demokrasi tentunya. Kadang-kadang pemuda juga bisa jadikan ditunggangi oleh oknum-oknum partai politik. Nah, bagaimana cara sebagai dosen ataupun sebagai untuk mengerek hal itu jangan sampai nanti pemuda, karena pemuda ini termasuk dua transisi yang perlu dia bimbang dalam melakukan politik. Apakah dia sebagai pengawal, apakah dia sebagai jadi tim. Kadang-kadang kebanyakan juga pemuda dilibatkan dalam hal politik tentunya. Karena dulu masa-masanya pemuda itu juga dalam hal politik. Enggak, Pak. Bagaimana ngirimnya gitu, jangan sampai nanti itu hal, karena politik juga bagus, karena politik juga dikotor. Nah, jadi kami selain dari pantauan kami dari mata pengawas pada pemilu yang lalu banyak juga didapatkan mahasiswa ataupun pemuda tentunya. Kadang-kadang pernah kami dapat informasi nanti dalam pemilu presiden wakil presiden pemuda disuruh pulang semua ke daerah asalnya gitu kan. Soalnya kan ada tumbangan gitu dari oknum lah gitu kan. Nah disitulah nanti posisi dari pemuda mengawal mengawal pemilihan pilkada ataupun pemilu nanti, antisipasi daripada apa namanya dosen ataupun daripada ketua-ketua organisasi memberikan pencerahan lah yang lebih mantap kepada pemuda atau mahasiswa tentunya. Terima kasih atas hanya sedikit pertanyaan, mungkin bisa saya Bapak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aswar. Pertama tadi mengatakan dari Bang Bayu, Adi Bayu, Asal, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat yang notabene sering terjadi politik uang. Kemudian tadi dari adik kita Adnan dan Poltesa, bagaimana langkah kita selaku pemuda untuk yang tidak beraktif lah untuk dalam hal pemilu atau pilihan. Yang ketiga Pak Iskandar dari Perwakilan Selakau, bagaimana cara kita mengawal pemuda supaya tidak terjerumus dalam hal yang negatif, Pak. Ya, waktu dan kami bersilakan kepada Pak. Oke, terima kasih moderator. Nah, nih saya suka nih anak muda seperti
ya Bayu tadi ya dari HMI Sambas ya. Jadi harus mau tahu, harus ya ikut memberikan edukasi. Tadi Bayu menyampaikan misal terkait data pemilih ya, bisa cek di DPT online. Nah itu adalah bagian dari apa yang Bayu sampaikan dari di forum ini, adalah bagian dari cara yang mengedukasi masyarakat ya, supaya ikut mengawasi, memantau penyelenggaraan pemilu atau pilkada ya, pemilihan kepala daerah ya. Oke, nah terkait money politik, memang money politik ini salah satu yang bukannya saya lihat berkurang, tapi malah makin masif ya. Dulu ya, saya memantau pemilu ini dari tahun 2005. Saya sudah menjadi salah satu pemantau di GPPR. Sampai hari ini saya masih ikut memantau. Ini sudah berapa tahun? 20 atau 19 tahun ya. Nah, maksud saya para pemuda juga begitu ya. Nah, memang saya saking penasarannya itu saya ikut turun ya, memantau bagaimana cara bohir atau pos-pos dalam pilkada ini mendistribusikan duitnya ya. Jadi saya ikut gitu, jadi menjadi teman dia. Nah, ini salah satu bos emas yang ada di Kapolsek di Sambas ya. Kalau di Sambas saya nggak tahu lah, mungkin nggak ada yang kayak gitu ya. Kapolsek dulu itu saya ikut beliau ya, dia bawa duit 250 juta di dalam kardus Indomie, simpannya di motor ya, jalan dia sudah punya data, saya cek punya data. Misal di desa ini aktornya ada satu orang namanya misal siapa gitu ya. Nah, dia udah punya data berapa ratus pemilih. Nah, nanti duit itu didistribusikan ke situ. Nah, penyelenggara pemilu nggak tahu karena memang bekerjanya juga tidak mau diketahui oleh penyelenggara pemilu. Nah, esok yang saya cek duitnya sudah habis, sisa 5 juta katanya. Aduh, kemana uang ini beredar kan? Luar biasa ya. Itu dari satu orang. Bayangkan kalau di situ punya berapa ini, 250 juta loh itu. Kita kerja bertahun-tahun gitu ya. Nah, itu fakta. Nah, dan itu pilkada 5 tahun lalu lah atau 4 tahun yang lalu ya, karena agak kurang serentak yang kalau dulu ya. Nah, pemilu kemarin saya juga ya mengamati, memantau bagaimana peserta pilkada legislatif ya, pemilu legislatif ini bersaing di internal partai. Nah, saya hampir 30 orang anggota DPRD Kapolsek itu berteman gitu ya, dan separuh darinya saya teman akrab gitu ya. Bagaimana cerita mereka ketika pelaksanaan pileg kemarin? Ada yang habis ya 200 juta, ada yang habis 500 juta, ada yang habis 1M, ada yang habis, keluarga saya itu habis 2M, nggak terpilih itu ya. Itu keluarga saya kebetulan itu mantan ini ya, mantan komisioner, mantan ya. Nah,
Ternyata KO juga ya. Bayangkan deh, duit tuh bukan hoak ya. Luar biasa. Nah, sulit sekali memang mengawasi hal-hal ini, terutama money politik ini. Nah, yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Makanya kenapa sampai dibunyikan di Undang-Undang Pemilu 7 2017 itu terkait pengawasan partisipatif. Karena kalau mengharapkan Bawaslu sendiri bekerja, ya tidak mungkin. Nah, sudah dari tahun 2017 undang-undang itu disahkan pun ternyata praktek money politik itu masih subur walaupun sulit dibuktikan. Nah, kalau mau tahu atau mungkin kalian punya pengalaman, muda-muda ini saya yakin aktivis mereka ini pasti punya pengalaman masing-masing. Nah, silakan mau diceritakan di sini ya. Ini forum kita ya. Nah, kegiatan seperti ini yang dilakukan Bawaslu adalah cara untuk mengedukasi masyarakat supaya praktek-praktek pelanggaran pemilu, salah satunya misal terkait dengan money politik itu bisa dicegah. Jadi saya ingatkan peserta kegiatan hari ini jangan hanya habis di ruangan ini saja, tetapi diteruskan ke publik melalui media sosial, melalui organisasinya, diseminasi kalau istilah biasanya dalam diskusi atau hasil pelatihan, dilanjutkan ke masyarakat, ke anggotanya, apalagi ada teman-teman pencegahan di sini. Mereka juga resah, saya yakin ya, Pak Iskandar juga akan mungkin resah. Belum apa-apa sudah ada simbol-simbol untuk memenangkan pasangan tertentu gitu. Ada nggak di Sambas? Saya lihat kota Sambas malam-malam itu indah sekali ya, dari sana sampai ke sini ya. Nah, ada yang lain-lain ya, belum selesai misal udah bermusuhan dengan pasangannya, itu terjadi. Nah, artinya apa? Ada ketidakdewasaan para pejabat kita dalam mempraktekkan demokrasi. Ini yang prihatin kita. Maka wajar mahasiswa turun ke jalan. Geramnya bukan geram doang, geram banget ya. Atau apa ya bahasa Sambasnya? Nah, udah nggak bisa ini sekali gitu ya. Nah, oke. Kemudian edukasi lain atau cara mendidik masyarakat yang lain adalah seperti yang saya sering dengar dari ya orang BIN ya, kata beliau kalau ngasih materi terkait kayak gini ya, ambil saja uangnya sebanyak-banyaknya yang melakukan money politik itu ya, ambil duitnya. Nah, bahkan kalau perlu sampai habis gitu ya, sampai pok. Nah, habis itu jangan dipilih ya, gitu ya. Nanti ya. Salah satu cara mengedukasinya atau menghukumnya para pelaku ini, para oknum ini adalah ambil duitnya sebanyak-banyaknya. Habis itu jangan dipilih, biar bangkrut katanya. Nah, itu BIN loh yang ngomong, orang BIN ya. Jadi ambil duitnya, kemudian jangan pilih dia biar dia bangkrut dan dia jerak nanti mau melakukan lagi. Nah, masalahnya di kita, duitnya diambil, semakin menguatkan dia untuk memilih orang itu yang jadi masalah. Artinya apa? Ada masalah di hati atau di orang itu sendiri, di masyarakat kita yang mau ituin ya. Nah, itu artinya apa? Kembali lagi kita harus ya membaca bagaimana pesan-pesan agama. Sekali lagi kata Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu, orang Indonesia itu kalau terkait dengan korupsi misal, kemudian
nafsu itu urusan di perut ke bawah. Tetapi kalau urusan kayak gini tadi, dia yakin bahwa perbuatan itu tadi berdosa, melanggar aturan agama segala macam, itu terkait keyakinan hati. Nah, yang banyak adalah kita atau masyarakat itu dalam mempraktekkan atau pejabat oknum tertentu itu tidak punya hati. Saya ingat candaan Gus Dur ya. Nah, mau operasi, ada orang mau operasi hati gitu ya. Ditanya mau dari siapa gitu ya. Nah, orang tersebut minta hati dari DPR. Nah, kata dokternya, kenapa hatinya DPR yang diminta? Karena mereka banyak yang tak punya hati. Nah, ini yang terjadi ya, kayak kemarin. Kalau mahasiswa tidak turun kemarin tuh, itu bakal disahkan tuh ya. RUU Pilkada, mereka melawan MK. Padahal MK itu udah tertinggi loh, Mahkamah Konstitusi. Dibentuk lagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. MK. Nggak tahu nanti mungkin dibuat lagi di atasnya lagi gitu. Itu masih mau diputar balikkan gitu. Kalau tidak ada pressure mahasiswa, peran pemuda dalam pengawasan demokrasi, pemilu dan sebagainya, maka ya tidak tahu cerita. Saya yakin pasti sudah berubah kayak kasus Paman MK kemarin. Ya, itu yang terjadi. Itu fakta ya, bukan hoax ya. Nah, begitu ya. Jadi itu salah satunya. Tadi ada kedua saya kasih ini siapa, Azhar ya. Tadi ya itu yang penting dilakukan. Kemudian benda itu memang tidak bisa hilang, akan makin menjamur itu. Tetapi jangan putus asa, ini yang ketiga ya. Jangan putus asa, harus terus melakukan edukasi ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, kemudian diskusi-diskusi di kafe misalnya, kemudian yang seperti tadi saya contohkan, saya tidak mencontohkan orang lain. Saya dan teman-teman yang dari Polri itu punya ormas cyber Pertian Nusantara. Jadi konsepnya memang untuk meningkatkan literasi kepada generasi muda. Kami melakukan BIMTEK. Salah satunya kemarin di Sabah saya baru ingat di Man-Ice ya. Karena di sana berkumpulnya anak-anak muda atau Gen Z yang cerdas-cerdas, yang mereka adalah gabungan dari pilihan dari Sekalbar ini. Kami beri BIMTEK di situ ya tentang berbagai isu termasuk terkait hoax dan sebagainya ya. Jadi supaya mereka aware terhadap apa yang terjadi. Kemudian mereka juga melakukan hal yang positif. Kemudian kami juga melakukan itu bagian yang kami lakukan untuk edukasi masyarakat ya. Di Kabupaten Sintang ya, kami juga buat BIMTEK. Kami bentuk anak-anak cyber supaya mereka mengirim atau membuat konten-konten positif ya. Misalnya kiainya lagi ngaji tentang akhlak, tentang tasawuf, itu yang dikirim ke dunia maya, ke Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Itu yang paling kuat pengaruhnya sekarang ya, media sosial ya. Nah, kemudian kami juga buat pelatihan di Landak ya, kemarin ya, Landak juga kami bentuk juga pasukan cyber di sana ya. Itu anak-anak muda ya, bukan orang-orang yang sudah ya tua, tapi mereka, karena mereka yang tadi sebagaimana ini, mereka yang akan menghadapi masa ini ya.
Oke, yang lain saya kira tentu kegiatan-kegiatan positif yang lain itu bisa dilakukan ya. Saya kira itu untuk yang siapa tadi pertama ya. Oke. Nah ini dari Andre terkait solusi konkret pemuda yang nggak mau ini. Tadi saya sudah sampaikan di slide itu, nanti mungkin bisa di share ya oleh panitia ke teman-teman. Mungkin ada grup ya. Saran saya nanti Bu Dokter ini itu dibuat grup itu kayak gini. Supaya apa? Nanti kalau Bawaslu punya informasi terkait bagaimana pengawasan pasien, termasuk misal materi yang kami buat dari di-share, supaya mereka bisa share lagi ke anggota kelompoknya. Itu adalah bagian dari edukasi tadi. Ya, yang ini diikuti gaya pemuda ini. Tadi saya sudah tekankan, terlihat acuh, tetapi sebenarnya mereka adalah sangat mau atau sangat diam-diam itu memperhatikan, mengamati, mengikuti jalannya demokrasi atau pemilu. Nah, ya ikuti gayanya. Kalau memang istilahnya ada mahasiswa atau pemuda ini punya program misal buat dialog, buat aja misal di kafe gitu ya, tidak di tempat kayak gini gitu. Kami di CBN itu rutin ya tiap bulan buat diskusi kajian di kafe ya, di mana Gus Aming ya, kemudian Asyang ya di Pontianak, itu sudah beberapa kali ngajinya ya. Di situ kami beri pemahaman tentang tasawuf, tentang politik, tentang filsafat. Nah, anak-anak muda ikut di situ ya, dan gratis gitu ya. Misal jatahnya 30 orang, padahal semua besar biayanya ya. Nah, mereka ikut di situ. Itu bagian dari cara untuk apa istilahnya supaya pemuda tadi yang acuh karena dia sering nongkrong di kafe, main game di sudut-sudut kafe gitu. Nah, buat aja kegiatan di situ supaya mereka sambil main game bisa mendengarkan pemaparan dari narasumber atau sambil bisa ikut diskusi. Itu salah satu caranya. Anak-anak muda ini ikuti gayanya ya. Mungkin teman-teman penyelenggara juga perlu kayak gitu. Jadi gaya mereka itu kehidupan sehari-hari. Kenapa? Misal orang Sambas ini sangat terkenal dengan tradisi atau adat istiadat atau budaya saprahan. Nah, senang mereka kalau ada saprahan, datang dengan double atau jas yang toko-toko itu ya. Kemudian makan bersama sambil diskusi. Nah, Bawaslu bikin misalnya atau ormas kepemudaan bikin acara itu atau ikut satu di situ ya, ikut nimbrung di situ. Kemarin kami waktu acara Bawaslu di Kuburaya terkait keterlibatan tokoh adat budaya dalam pengawasan pemilu. Nah, salah satu yang kami usulkan adalah aktivis atau penyelenggara pemilu itu ikut di kegiatan yang hidup di masyarakat ya. Misal kalau di sini ada saprahan ya ikut. Sebelum mulai saprahan mungkin izin Bawaslu mau menyampaikan tentang tahapan pilkada misalnya, atau sebelum mulai tahlilan izin kami mau menyampaikan ini 5 menit ya, nggak selama. Nah, itu bisa dilakukan ya. Kalau tadi di kafe terus seringnya main game di komunitas game, datang situ ya kalian atau apa istilahnya yang diberikan tugas bidang edukasi atau ya pengawasan itu tadi bisa datang situ ikut diskusi atau rekrut mereka juga di situ ya. Nah, itu penting ya. Untuk dilakukan ya. Kemudian yang lain saya kira tadi ya informasi-informasi yang berkembang harus terus di share ke
teman-temannya ya. Oke, yang berikutnya dari Pak Panwas nih, Pak Iskandar ya. Nah, Panwas ini sudah kenyang sebenarnya terkait regulasi pemilu, kemudian bagaimana menindak, mencegah segala macam lah, itu melaporkan itu segala macam. Tapi memang serangan terhadap yaitu tadi ya, upaya-upaya merusak pemilu yang berkualitas itu lebih dahsyat. Bayangkan ya, bukannya malah berkurang, itu semakin masif, itu kan luar biasa ya. Saya punya keluarga kemarin terpilih, dia cuma habis banyak gitu jadi dewan. Nah, jadi dewan yang lama tadi dia mau cerita, dia nggak mau ini apa, nggak mau habis-habisan, udahlah nggak apa, kalah nggak terpilih, yang penting nggak bangkrut. Jadi ketika terpilih nanti SK-nya digadaikan dulu 5 tahun, nah, utang lagi kan, jadi nggak selesai problemnya ya. Dia terpilih tapi dia harus mengganti ke kawannya tadi yang banyak dapat satu, ada penggantiannya ya, itu di aturan internal partai biasa dulu. Nah, diganti itu berapa misalnya ke suara, belum dia mikirkan proposalnya masuk banyak banget ya. Ya keluarga saya tadi itu umurnya baru 20-an gitu terpilih jadi yang tentu dia berpikir bagaimana mengembalikan modal ini kan. Ya pastilah bermain biasanya oknum tertentu itu bermain dengan anggaran, dengan pejabat segala macam. Karena saya tuh ya sering dengar lah informasi dari teman-teman dewan tuh, kalau mungkin orang hanya lihat dari luar mereka pakaiannya necis segala macam, tapi di dalam sebenarnya mereka punya beban yang luar biasa gitu. Saya punya teman nggak mau jadi nyalonkan dewan lagi, dia 2 periode aja cukup katanya, dia nggak mau lagi. Padahal terpilih itu ya, dia temannya yang ini yang kuat duitnya di periode ketiga itu temannya jadi lawannya ya, anak buahnya ya. Kemudian 1 tahun meninggal, nah dia kan mestinya naik. Nah itu dia saking apa ya istilahnya, meraju atau pokok apalah dengan politik, udah nggak mampu lagi hidupnya. Padahal aktivis jadi itu ya, betul-betul aktivis ya, bukan hanya numpang nama organisasi. Nggak mau lagi, udahlah saya nggak mau jadi dewan misalnya, walaupun saya gantikan seluruh di bawahnya. Baru kemarin yang bawahnya meninggal, belum selesai menjabat meninggal, sakit liver. Mungkin juga salah satu pengaruh akibat tekanan juga ya. Nah itu yang terjadi ya. Jadi ya kalau ada usaha penunggangan memang ya itu fakta dipertontonkan di kita ya, di televisi segala macam, bagaimana demokrasi itu ditunggangi dengan kepentingan penguasa. Maka kita jangan lelah memberikan pemahaman ya. Kalau dalam istilah anak muda kan literasi ya. Literasi itu tidak hanya membaca tetapi memahami, kemudian menyebarluaskan, itu penting ya. Menyebarluaskan ya melalui media segala macam ya. Kami banyak buat website sendiri ya. Ini kebetulan Gus Fauzi ini aktif ya, sangat aktif di IT ya. Nah, siang malam kerjanya ya, tanpa digaji ya, paling berkah-berkah aja yang dapat gitu ya. Nah, tapi terus bekerja menginformasikan segala macam ya. Nah, itu yang penting dilakukan. Jadi ya kalau tidak dekat dengan oknum atau pejabat politik, biasanya kita dijauhi, dianggap sombong segala macam. Kan orang Indonesia ini ramah banget ya, baik banget gitu ya. Nah,
Kalau dekat itu tadi ya, ditunggangi betul informasi Bapak itu saya yakin 100% ya, pengerahan mahasiswa misalnya atau oknum lah misalnya ke satu daerah itu ada terjadi, tetapi yang harus dilakukan ya, kalau ada oknum seperti itu, mahasiswa atau pemuda yang masih waras istilahnya, masih akal sehatnya berjalan, jangan mau ditunggangi atau disuruh-suruh seperti itu walaupun dibayar ya. Karena saya juga punya keluarga yang mereka dikirim, dididik khusus, dibuat pelatihan seminggu 2 minggu ke Jakarta gitu ya, tapi nanti pulang bantu. Nah itu kalau digaji atau di ini secara profesional mungkin itu bagian dari pekerjaan, tapi ketika disuruh ikut melakukan hal-hal yang tidak baik, itu yang tidak kita inginkan ya. Tapi saya yakin mahasiswa di Sambas ini, karena saya sudah berteman lama dengan mahasiswa Sambas ya, dulu dari mulai kuliah tahun 2000, nah, sampai sekarang saya masih berteman dengan senior-seniornya, itu memang kualitasnya beda. Nah, beberapa organisasi yang aktif di provinsi ya, kayak Somadapar ya, itu mahasiswa atau kaum pergerakan dari Sambas itu biasanya. Kemudian kalau kayak di Poltesa itu ada teman saya Bang Erik ya, masih enggak? Erik Darmansa itu aktivis banget dulu di Kota Pontianak di HMC ya. Nah beliau luar biasa gitu ya. Nah dan yang lain-lain ya. Dan saya yakin Sambas ini akan semakin baik ke depannya ya, untuk pelaksanaan pilkada dan sebagainya. Jadi jangan terbawa-bawa arus ya. Saya pernah loh di telepon nanti bilang adik-adik mahasiswanya dukung ini gitu ya. Nanti kami bantu gitu, 50 juta atau berapa gitu. Tapi saya nggak teruskan ke ada, karena itu merusak ya, merusak begitu ya. Biasanya dicari kunci-kuncinya siapa. Nah itu yang terjadi. Jadi saya yakin kalau kita ini meneruskan apa yang telah kami sampaikan di sini terkait materi pengawasan partisipatif ke kelompoknya, teruskan ke masyarakat, kemudian bahkan mampu membuat kaukus misal untuk pemilu pengawasan pilkada yang lebih baik di Sambas ini, itu akan berdampak baik ya. Jangan lelah membuat atau menulis. Ini kelemahan generasi muda sekarang itu literasinya lemah. Nah ini yang perlu ditingkatkan. Kenapa kami bentuk organisasi cyber yang memang konsennya untuk literasi dunia maya, karena itu tujuannya ya, supaya anak-anak muda itu tidak ketinggalan informasi, tidak hanya acuh terhadap demokrasi dan sebagainya, tetapi membantu meningkatkan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia, terutama di provinsi Kalimantan Barat secara umum. Saya kira itu masih ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada materi yang telah mewakilkan jawaban dari pertanyaan audiensi. Karena kita masih ada waktu akhir acara pada hari ini jam 11 nanti untuk persiapan perjumpaan. Jadi kita buka untuk satu pertanyaan lagi. Apa Pak? Jadi saya persilakan untuk satu pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizan. Saya perwakilan dari PMII cabang Sambas. Asal saya dari Jawa Selatan. Jadi Pak, menanggapi terkait dengan pemuda hari ini, ya kita melihat memang banyak sekali oleh pemuda yang ada yang
acuh tak acuh dalam pemilu ataupun dalam pilkada, dan juga ada beberapa yang memang aktif dan selalu memantau dan mengawasi kegiatan dari pemilu itu, mulai dari siklusnya, dari tahapan-tahapan pemilu. Dan juga saya sedikit ingin memberikan saran terhadap tadi kata Bapak, terhadap calon yang memberikan uang kepada pemilih ya, dimana kata Bapak ambil duitnya jangan pilih orangnya ya. Kalau kita berpacu terhadap agama Islam sendiri ya, dimana kita ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwasanya yang menyuap dan yang disuapnya sama-sama mendapatkan dosa, dan hari ini kita saja. Menurut saya kata-kata ia untukkan sebuah lelucon ataupun untukkan sebuah anggapan secara dasar sih bisa dipakai. Tetapi kalau lebih baiknya jangan sampai dikesentuh sama sekali. Nah, kalau bisa kita balikkan pencerahan aja lah kepada oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Kalau bisa dilaporkan seperti ini. Jadi Pak, izin langsung ke pertanyaan saya. Terkadang mahasiswa-mahasiswa ataupun kaum pemuda yang ada di lingkungan masyarakat, yang aktif di lingkungan desa atau segala macam, sebenarnya udah memiliki beberapa cara ataupun udah menerapkan beberapa langkah yang disampaikan oleh Bawaslu, KPU segala macam terkait dengan edukasi pendidikan ataupun edukasi terkait dengan pemilu ini. Cuman kadang-kadang mahasiswa ini ataupun pemuda-pemuda ini dianggap oleh masyarakat ini belum kompeten. Istilah bahasa kampungnya dolok kami makan garam dari kita dan tahu PHP. Nah, bahasanya seperti dia. Kita masih muda, kita belum tahu PHP. Seperti dia. Sedangkan kami tuh udah berkali-kali ikut pemilu dan udah paham dengan sistemnya. Katanya. Akan tetapi di masyarakat kita melihat banyak sekali penyalahgunaan tadi terkait dengan money politik segala macam. Bahkan money politiknya dianggap sesuatu yang lebih kreatif sekarang, bisa diganti dengan barang segala macam. Nah, jadi untuk menanggapi orang-orang yang punya ataupun masyarakat yang punya pemikiran kita tuh masih belum punya kompeten ataupun masih belum punya pandangan luas terhadap pemilu ya, seperti apa Pak? Supaya orang-orang yang tua ataupun yang lebih dewasa terhadap pemuda ya bisa memakai omongan kami ataupun bisa dia memandang kami itu bukan hanya sekadar mahasiswa yang baru itu muncul. Sedangkan kami itu udah lama terkait dalam pandangan kami ataupun partisipasi kami dalam pemantauan pemilu itu Pak. Nah seperti ya. Mungkin hanya yang dapat disampaikan. Saya kira dengan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin langsung saja materi jelaskan atau menjawab pertanyaan dari adik kita Syahrizan PMI Kabupaten Sambas. Oke, terima kasih Syahrizan dari PMI Sambas ya. Ya terkait suap itu tadi saya sudah sampaikan problemnya susah sekali dihapuskan. Sudah berapa banyak dalil yang digunakan. Nah, itu tadi saya meneruskan apa yang ya pejabat Binda sampaikan. Kalau memang sudah tidak bisa itu ya daripada nanti beredar ke tempat lain ambil duitnya, tapi jangan pilih orang supaya bangkrut jerak atau bahkan nanti dia stres gantung diri gitu, oknum gitu ya, gitu ya. Nah, kalau memang dari sisi agama al-ghosi wal muhtasi finnar itu kaidah fikihnya ya. Nah itu memang jangan sekali itu tadi untuk membuat jerak itu karena bukannya berkurang ya Pak ya, makin banyak gitu yang melakukan itu. Nah ini luar biasa ini. Bahkan sudah diatur ya. Saya kalau di Ulun sekarang sedang memantau di Kabupaten Kapuasulu itu
dari dua calon yang muncul, semuanya di belakangnya ada mereka mengistilahkan di sana A3. A3 bohirnya. Siapapun calonnya itu sudah mereka setel gitu. Kita tinggal dimain-mainin aja rakyat. Dan fakta permainan itu seperti kasus yang ada di demo di DPR segala macam itu. Bahkan MK apalagi di tingkat kabupaten. Nah, maka sebaiknya pesan saya buat jerak mereka. Nah, tidak jerak-jerak itu tadi ya, karena kita masih menerima duitnya tapi tidak mau melaporkannya, menerima duitnya dan menikmatinya. Mahasiswa saya harapkan kemudian teman-teman penyelenggara juga memang harus lebih berani, kemudian ya lillahi ta'ala laksanakan tugas dengan baik. Insya Allah apa yang dilakukan itu nanti merupakan pahala dan mungkin jihad kalau sampai akhirnya harus misal ada yang jadi korban dari pesta atau demokrasi itu ya, karena banyak kan penyelenggara yang jadi istilahnya ya meninggal dan sebagainya karena memang mereka bekerja sebaik-baiknya tetapi fisiknya tidak mampu kayak gitu. Kemudian ini tadi terkait underestimate terhadap pemuda segala macam, ini sudah bagus. Hari ini misalnya atau dengan kegiatan lain adik-adik pemuda ini mahasiswa dan sebagainya sudah mendapat materi ini, nanti diskusi dengan temannya. Kemudian buat kegiatan dan jangan munculnya sekali setahun pas pilkada supaya kepercayaan orang terhadap organisasi BNI, terhadap HMI, kami, kemudian GMNI dan organisasi lain, misal di tingkat kepemudaan di atas mahasiswa itu ada KMPI, Ansor dan sebagainya. Jangan ujuk-ujuk langsung datang masyarakat langsung mau ngatur gitu atau apalah gitu, makanya ditolak sama masyarakat. Nah, yang bagus adalah melalui saran saya adalah dilihat loh aktivitasnya di media, di apa. Maka jangan ya sedikit pun kegiatan yang dilakukan itu, entah diskusi berdua di warung kopi, itu publis saja ke media atau share ke grup. Kami diskusi tentang bagaimana buat kegiatan bersama masyarakat kayak gitu. Share aja, jangan yang di share yang hoak-hoak gitu ya, apalagi ya bisa merusak, mengganggu ke masyarakat. Nah, itu yang paling penting ya, supaya masyarakat itu datangi tokoh-tokohnya ya, kan ada aktor-aktor politik, ada aktor masyarakat, ada aktor adat segala macam, disewani, ditemui, ya, ngobrol gitu ya, supaya nanti ketika buat kegiatan diterima masyarakat. Saya bulan pertengahan Juli lalu itu ada kegiatan dari Kemendikbud terkait pemajuan kebudayaan. Nah, kami datang ke tokoh adat Dayak di Tepuna ya. Kalau pernah dengar kasus Ahmadiyah di sana, nah itu di kecamatan itu ya. Kami datang ke tokoh adatnya, diskusi, minta mereka menulis tentang apa saja yang ada di lingkungan mereka. Nah, alhamdulillah sambutannya luar biasa. Jadi caranya jangan top down-nya, tapi selami dulu kebiasaan masyarakat, kemudian ya buat nanti baru bisa buat kegiatan bersama segala macam. Jangan ngajari itu tadi kelihatannya, itu tentu akan ditolak karena mereka lebih berpengalaman. Tapi kalau kita ingin belajar seperti hari ini, saya sesungguhnya bukan menyampaikan materi, tetapi sesungguhnya belajar dengan pemuda di Sambas, penyelenggara di Sambas, bagaimana kondisi yang ada tadi di sini. Itu kan sudah disampaikan oleh beberapa penanya segala macam itu. Nah, ini penting ya, supaya kita bisa nanti membuat sesuatu yang lebih baik ke depannya ya. Nah, saran saya ya
melalui kegiatan-kegiatan adat itu penting ya, karena di Sambas ini adat budaya sangat dijunjung tinggi ya, karena mayoritasnya adalah orang Melayu. Melayu itu pasti ciri yang paling ini adalah budaya. Salah satu budaya adalah bahasa Sambas ya. Oke, saya kira itu yang bisa dilakukan. Saya yakin nih anak muda di sini akan lebih maju, terutama para mahasiswa, karena mahasiswa ini jadi target, karena mereka yang akan meneruskan estafet kepemimpinan berikutnya. Para pemuda menjadi target karena mereka yang sesungguhnya nanti akan mewarisi kepemimpinan di Kabupaten Sambas ya. Saya kira itu kurang lebih mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang saya pelajari di Sambas ini akan bisa saya bawa ke tempat lain nantinya ya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Sekedar mengingatkan kembali terkait politik uang, yang mana dalam pemilu dan pilkada sedikit perbedaan. Salah satunya tadi bicara tentang politik uang. Politik uang kalau dari pemilu yang pemberi mendapat sanksi, kalau yang menerima tidak. Kalau untuk pilkada menurut nomor 1 tahun 2015, pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan sanksi. Ya, gitu. Hanya mengenai kembali. Mungkin materi pada sesi kali ini kita tutup dan kita menunggu makan siang mungkin pihak hotel menyiapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.